Hari ini saksi yang dihadirkan adalah dari pihak penasihat hukum dan pihak terdakwa Pak Nadiem ya, bernama Pak Iwan Sarir dan satu lagi Anggar Kausar yang jabatannya pada saat itu sebagai SKM di bidang pembelajaran dan Anggar Kausar sebagai staf dokter. Saksi ini tidak paham, tidak mengetahui kejadian adanya proses pengadaan TIK Chromebook tahun 2020-2022 di mana fakta yang terungkap di persidangan ada diarahkan, ada dirubah kajian teknis antara untuk supaya menggunakan Chrome OS. Saksi ini tidak paham, tidak mengetahui, makanya saya relevansinya dihadirkan untuk apa di persidangan ini. Lalu saya menyimak di persidangan ini, saksi ini menjelaskan kaitannya dengan waktu dia sebagai dirjen tahun 2022, dirjen guru. Maka saya tanya, pada saat saudara sebagai dirjen guru, ada persoalan enggak terkait dengan kebutuhan ya kan laptop Chromebook itu? Contoh saya bilang, itu kan ada persoalan di daerah-daerah tidak bisa dipakai dan ada survei yang menyebutkan ya kan, data menyebutkan tahun 2022 tuh IQ pendidik anak pendidik Indonesia itu IQ-nya sangat rendah, 78. Itu kan berakibat dari kualitas mutu pendidikan yang gagal. Itu diakui sama saksi itu seperti itu. Nah, saya pikir ini saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pak Nadiem dengan pengacara ini ya kan, saksi-saksi yang tidak ada korelasinya, bahkan ini sangat menguatkan kami bahwasanya memang perkara ini ya kan, sebagaimana dalam dakwaan ini, pengadaan Chromebook ini adalah pengadaan yang dipaksakan yang terjadi kerugian keuangan negara. Saya rasa itu. Lalu para untuk terkait yang katanya di kasus Chromebook ini tidak ada kerugian negara dan sudah diaudit oleh BPKP, tanggapan bagaimana? Kata siapa nggak ada kerugian negara? Ya kan, audit BPKP secara terang benderang kemarin sudah jelas di persidangan menyatakan kerugian itu nyata dan pasti. Bahkan dari saksi Pusdatin dan saksi ahli IT menyebutkan CDM itu tidak diperlukan, tidak bermanfaat seperti itu. Nah, kemarin persidangan ya kan, itu mereka tidak menanyakan terkait dengan audit yang pernah dilakukan di BPKP sebelumnya ya. Nah, itu disebut dengan audit kinerja, bukan audit investigasi. Metodenya beda, segala macamnya beda seperti itu. Nah, di dalam audit itu ya kan, kalau kita lihat di tahun sebelumnya itu ada ketidaktepatan terhadap pengadaan itu, ada kemahalan di situ. Ini kan kadang fakta ini kan dipotong-potong dulu seperti itu. Jadi saya pikir kalau kerugian negara udah nyata lah. Coba teman-teman bisa lihatlah ke daerah-daerah tuh, digunakan nggak laptop Chromebook sekarang? Ya kan, apa manfaatnya? Kalau cuma setahun sekali digunakan ya kan, dana triliunan, rugi negara nih. Proses belajar mengajar tidak bisa dipakai. 2020, 2022 tidak bisa dipakai. Data dari mana? Dari Pusdatin seperti itu. Nah, kalau 2024, 2025 ada pengadaan lagi seperti itu. Itu kan dilihat ya kan, bahwasanya dari data Pusdatin itu meningkatnya itu pada saat di bulan-bulan tertentu, pada saat mau AKM seperti itu. Nah, saya rasa ini pengadaan ini tidak sesuai dengan indikasi kebutuhan.